Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di materi tentang pengolahan dan penyajian data di mata kuliah statistik psikologi. Oke, setelah kita kemarin belajar tentang data, kemudian bagaimana mengumpulkan data, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mengelola data tersebut sehingga data itu bisa disajikan dengan baik sehingga bisa mendapatkan informasi. Yang kita ketahui data itu hanya bahan yang mentah, kemudian diolah menjadi bahan yang jadi, yang bahan jadinya kalau bahasa kita itu adalah informasi. Pengolahan data atau pengolahan data itu yakni sebenarnya mudahnya itu merubah data yang mentah tadi itu menjadi data yang matang. Data yang mentah itu bisa berubah jadi angka-angka yang nanti angka tersebut kita bisa bagi, kita bisa kurangi, atau kita bisa kelompokkan menjadi satu kesatuan sehingga dari data yang kita kumpulkan tadi itu bisa menjadi informasi. Kalau dalam buku sih artinya seperti ini, memberi skor, mengelompokkan, menghitung dengan tertentu. Nah, intinya mengubah data itu menjadi informasi yang matang yang benar dengan sesuai dengan tujuan penelitian. Harus ada penelitian tentang jumlah perokok di Jember. Maka kita kan nanti meneliti satu persatu orang yang merokok, tidak merokok, siapa saja yang merokok, umur berapa yang merokok, jenis kelaminnya apa saja. Itu kan nanti kan datanya. Kita ketika kita mengumpulkan kan satu orang si A merokok usia berapa, si B, semuanya seperti itu. Dan ketika kita jadi kumpulkan, oh ternyata yang laki-laki merokok itu sekian persen, ternyata yang perempuan yang merokok itu sekian persen, atau yang perempuan tidak merokok atau yang laki-laki tidak merokok itu berapa persen. Nah, itu nanti bisa ketemu kalau data itu sudah kita kelola. Kita sudah bagi, kita sudah kumpulkan, kita sudah presentasikan, nah nanti akan ketemu sendiri. Itu yang disebut dengan bagaimana mengolah data dari yang mentah, data yang berupa angka yang terpisah-pisah yang belum punya arti menjadi data yang menjadi punya arti setelah kita kelola. Itu namanya pengelolaan data. Pengelolaan data tersebut itu sebenarnya ada dua. Ada yang secara manual, jadi kita masih pakai kertas, kemudian kita kumpulkan satu orang, si B itu nanti kita kumpulkan jelaskan ini apa lah. Tapi dengan cara manual, menulisnya di atas kertas. Kayak kita pas di kuliah itu karena kalau kita UAS kan kita tetap mengerjakan itu di atas kertas. Nah, itu namanya menghitung secara manual, menggunakan menggunakan kalkulator. Nah, itu namanya masih menghitung secara manual. Kemudian ada cara yang kedua, yakni menggunakan software yang ada di komputer. Kita bisa pakai Excel, kita bisa pakai SPSS, kita bisa pakai Amos, kita bisa pakai aplikasi yang lainnya yang memudahkan kita dalam mengelola data. Jadi kalau teman-teman yang mengerjakan spreadsheet, kadang menggunakan SPSS, kadang yang pakai Excel juga, pakai Amos, ada yang pakai Listfile juga dalam mengelola data. Sehingga ketika mereka sudah masukkan dalam komputer, ketika mereka klik enter, dengan dengan cara tertentu mereka klik enter, maka akan semuanya terdeteksi. Distribusi frekuensi terdeteksi, kemudian terbagi-bagi yang laki-lakinya, yang berapa yang merokok sudah langsung terdeteksi semuanya. Kalau kita pakai yang cara modern, atau kita menggunakan komputer itu lebih mudah. Teman-teman bisa nyoba juga pakai Excel nanti kalau mau di praktik statistik, teman-teman bisa nyoba bagaimana membuat distribusi frekuensi memakai Excel. Itu lebih simpel, lebih cepat daripada teman-teman masih menghitung secara manual. Oke, setelah data dikelola kemudian menjadi informasi, yang langkah selanjutnya ini menyajikan data. Langkah selanjutnya ini menyajikan data. Yang menyajikan data itu berarti kita membuat data tersebut
menyajikan data tersebut itu dalam bentuk macam-macam. Ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya grafik, ada yang bentuknya gambar, yang tujuannya tersebut agar mempermudah peneliti atau pembaca atau pengguna informasi untuk mendapat informasi dari data tersebut. Ya, kalau semua mahasiswa mengerjakan skripsi, kemudian mendapatkan data, diolah, jadinya dibuat tabel, ada yang dibuat, punya kan tabel sih, tabel atau grafik yang nantinya itu bisa memudahkan mereka ketika mereka menjelaskan kepada dosen tentang penelitian mereka. Nah, itu membuat grafik atau bentuk grafik. Kemudian penyajian data itu sebenarnya ada yang pakai narasi juga. Menjadikan hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat. Misalnya seperti ini. 90% penderita penyakit ini diketahui adalah anoreksiya, pengolah data yang tinggal di daerah Bayan. Atau 80% laki-laki di Jember merokok mulai usia muda, mulai umur 17. Nah, itu namanya penyajian data dengan menggunakan narasi. 20% perempuan mahasiswa sudah mulai mencoba merokok. Nah, itu namanya penyajian data menggunakan narasi. 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang COVID adalah sadar kesehatan. Nah, ini namanya penyajian data dengan narasi. Ada penyajian data dengan tabel. Ketentuannya penyajian data dengan tabel. Yang pertama, jadi kalau semua ada ini mau menyajikan data dengan menggunakan tabel, teman-teman harus yang pertama tabel itu harus sudah dipahami. Soalnya kalau terlalu banyak tabelnya, takutnya akan sulit dipahami. Contoh mudahnya kalau semua teman-teman itu buka di Google, teman-teman searching tentang data pengeluaran perusahaan, wah itu biasanya tabelnya bisa banyak. Tabelnya sudah banyak dan bagi teman-teman yang kurang jeli akan sulit memahami ini maksudnya seperti apa. Alangkah lebih baiknya sebagai seorang akademisi nantinya ketika kita menyampaikan menangkap tabelnya ya, buat secara mungkin agar tabel itu bisa dipahami. Ya, 2 atau 3 tabel lebih baik daripada satu variabel besar. Ada banyak variabel. Nantinya kalau bisa bikin tabel yang spesifik sehingga informasi dapatkan itu lebih mudah. Contoh tabelnya kayak ini adalah produksi mobil Indonesia menjelang unit tahun 2017, tahun 2016, masa pasar tahun 2016-2017 produksi. Nah, ini ada perbandingan dari Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan ini namanya bisa disebut tabel besar. Ya, mudah dipahami, mudah. Cuman kalau lebih spesial lagi kan lebih enak. Di Toyota pada tahun 2016 buat mungkin akan lebih baik. Kemudian cara tabel terdiri dari judul tabel, badan, isi tabel, dan catatan kaki. Kemudian singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan di mana dan kapan. Kemudian badan tabel, lajur baris kolom, setiap lagi diberi label, ditemu baris kolom nilai variabel, ada lajur bersih. Kemudian penjelasan label, sumber informasi dari isi tabel. Seperti inilah kurang lebihnya seperti contoh tabel ini. Penjualan mobil kan namanya judul tabel, kemudian ini adalah isinya, isi tabel, ada keterangan juga mereknya, baca variabelnya, penjualan pada tahun 2017, perubahan pangsa pasarnya, kemudian produksinya berapa, jadi ketika produksinya sekian, nanti penjualannya sekian. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada sumbernya juga, sumber dari data ini diperoleh namanya tabel yang baik. Meskipun ini bisa kita lihat ini masih secara umum, jadi sebenarnya kalau lebih baik lagi itu datanya itu spesifik dan tidak terlalu banyak, sehingga akan mungkin akan mempersulit bagi teman-teman yang belajar tentang membaca tabel. Kemudian tabel yang statistik dibedakan menjadi 2, umum dan khusus. Tabel umum itu berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif berisi angka abstrak atau nilai asli. Nah, ini
contohnya tabel yang umum. Jadi ada umur, kemudian kelamin, kemudian ada umur, kemudian mengenai merokok tidak merokok, kemudian juga ada alamat. Ini namanya variabel-variabel. Ini masih bentuknya itu datanya data entah kita belum bisa katakan umum karena masih berisi variabel-variabel dan umum jadi data yang spesifik lagi. Oke, ini masih tabel umum. Kemudian ada yang namanya tabel khusus. Tabel khusus itu berisi data atau variasi dari tabel umum atau masuk tabel yang kemudian menyajikan data tersebut dalam sederhana dan menggambarkan adanya hubungan. Bisa ada hubungan atau tidak hubungan, tapi yang namanya tabel umum. Jadi datanya dari tabel umum kemudian nanti lebih dispesifikkan lagi. Contohnya dari tabel umumnya tadi itu tentang data merokok, umur dan lain-lain. Nah, setelah saya buat tabel ini kelamin laki-laki persentasenya untuk yang merokok itu 67%, sedangkan laki-laki yang tidak merokok itu ada 33%. Kebetulan yang jadi responden itu hanya ada 9. Nah, kalau seumpama yang jadi responden itu 1000, 2000 ya bisa jadi ini datanya bisa jadi. Cuman ini karena tidaknya itu untuk percobaan saja mungkin. Kemudian untuk perempuan yang merokok ternyata 71%. Ini berdasarkan data yang tadi barusan ya. Dengan perempuan yang tidak merokok itu hanya 29%. Artinya lebih banyak perempuan yang merokok ternyata. Nah, entah ini karena ini penyakitnya masih sedikit. Jadi kalau semua penelitiannya lebih besar lagi populasinya, atau saya punya mungkin hasilnya bisa beda lagi. Cuman nggak apalah, ini namanya yang diambil dari tabel umum yang tadi. Jadi variabelnya ini hanya ada 2, jenis kelamin, kemudian berapa persentasenya saja. Ini jadi jenis kelamin dan persentase mereka untuk merokok. Oke, setelah kita belajar tentang tabel khusus, kemudian ada yang namanya penyajian grafik. Ada juga data yang disajikan dengan grafik. Menyajikan hasil pengolahan data dengan grafik atau diagram tertentu, perhatikan juga skala pengukuran data, jarak antar data dan tersebut harus terjadi grafiknya. Biar mudah, ini ada contohnya juga. Syaratnya grafik. Ya, contohnya misalnya grafik, pertama ada judul grafik, ada isi grafik atau badan, kemudian ada data teksi atau keterangan. Kemudian judul grafik itu singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang dijadikan, di mana dan kapan. Kemudian badan grafik ada tampilan variabel dengan warna menarik, batas jumlah variabel yang ditampilkan lengkap yang menjelaskan intinya, dan yang ketiga penjelasan label informasi dari isi grafik. Contohnya seperti ini. Ini adalah data jumlah penderita DB menurut wilayah desa kota di Provinsi X. Nah, ini pada tahun Y. Ini adalah datanya pada bulan Januari, Februari, Maret, jumlah penderita demam berdarah pada Januari, Februari, Maret. Jadi untuk masyarakat desa ternyata cenderung lebih banyak kalau memang dilihat dari datanya ini, kecuali pada bulan Maret. Umumnya penderita demam berdarah pada bulan Januari itu masih grafiknya hanya 30 yang desa, kemudian yang kotanya ya. Pada bulan Februari naik lagi yang di desa itu perkiraan hanya ada 47 di desa, di kota naik 27 masih, tapi ada di bawah. Tapi ya pada bulan Maret yang lebih banyak di ceritanya itu lebih banyak berasal dari kota, bisa sampai 90. Ini bisa jadi kenapa ya? Bisa jadi karena pada bulan Maret itu mungkin hujan atau musim peralihan dari hujan dan panas, sehingga menyebabkan banyak itu nyamuk yang mungkin berkembang biak, sehingga banyak sekali yang di kota-kota itu lebih kena dampaknya itu pada bulan
bisa jadi sulit. Cuman apakah seperti itu? Itu dari kedokteran yang lebih paham. Cuman ini perkiraan. Kemudian pada bulan April mulai menurun lagi, setelah di kota itu lebih 20, sedangkan di desa itu 30. Nah ini adalah data yang berupa grafik. Kemudian ada data yang punya diagram skator. Ini ada di mana itu di Excel. Kalian ketika menghitung dan kita pakai Excel, kita ada namanya diagram skator. Diagram skator merupakan metode penjelasan grafis yang menggambarkan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sebuah horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sebuah vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada pada gambar menunjukkan yang terjadi hubungan antar variabel. Nah, ini jadi teman-teman akan lebih sering melihat ini kalau sekolah dan nyampe di skripsi biasanya ada namanya pola hubungan yang dijelaskan dengan bentuk diagram skator seperti ini. Ini adalah hubungannya jika X naik maka Y juga naik. Itu artinya ada hubungan antar dua variabel. Contohnya kalau variabel itu ada hubungan antara perilaku merokok dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang banyak perokoknya pasti nanti di sana banyak juga orang-orang yang menimbulkan banyak orang ingin merokok. Nah itu namanya itu pola hubungan yang positif. Atau orang yang memiliki banyak pendapatan maka cenderung mengeluarkan banyak pengeluaran atau lebih suka jajan itu biasanya itu bisa. Atau pelanggan yang puas terhadap pelayanan hotel cenderung akan loyal terhadap hotel tersebut. Itu namanya hubungan yang positif. Jadi ada hubungan antar dua variabel, hubungan pelayanan dengan kesetiaan atau loyalitas. Itu namanya ada hubungan. Kemudian yang kedua seperti ini, itu hubungan negatif yang jika X naik maka Y-nya akan turun, dan jika X turun maka Y-nya naik. Hubungan yang tidak signifikan. Contohnya mungkin hubungan tidak signifikan itu ternyata jenis kelamin berpengaruh pada perilaku merokok. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu namanya hubungan yang negatif atau tidak signifikan. Biasanya lokasi itu tidak berpengaruh pada kepuasan. Itu bisa jadi itu bisa jadi contoh hubungan negatif. Atau dan banyak contoh yang lainnya. Hubungan yang negatif itu artinya ada hubungan yang tidak berpengaruh signifikan. Jadi kalau umpamanya ini hubungan X terhadap Y ini berpengaruh signifikan, kemudian yang ini biasanya hubungan X dan Y tidak berpengaruh signifikan. Atau mungkin apakah promosi itu berpengaruh terhadap penjualan? Ya biasanya hubungannya positif. Tapi apakah promosi itu berpengaruh pada loyalitas? Bisa jadi ya, bisa enggak. Tapi ketika tidak berpengaruh, itu namanya negatif. Ini kalau gambarnya seperti ini, tidak ada hubungan sama sekali antara X. Banyak contoh-contohnya juga tidak ada hubungan antara X dan Y. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku menonton film? Kalau ada, maka ada. Tapi kalau tidak ada, tidak ada. Apa lagi ya? Contohnya lagi, pengaruh jenis kelamin terhadap pemilihan
keputusan terhadap pemilihan kafe semua bisa jadi tidak ada hubungannya. Makanya kadang-kadang laki-laki bisa jadi milih kafe itu yang biasa ada hubungan itu karena mereka merasa puas, mereka bisa milih bisa loyal terhadap kafe sehingga ada hubungan. Tapi kadang-kadang ada juga dan lain banyak sebenarnya contoh-contoh tidak ada hubungan antara SN. Untuk contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa lihat di mana itu di skrip diskusi banyak ada hubungan positif, ada hubungan negatif, ada juga hubungan yang tidak ada. Kemudian untuk pengolahan dan penyajian data sekian. Dan jika teman-teman ada hal yang mungkin perlu diberikan atau perlu ditanyakan, silakan teman-teman WA atau saya. Sekian dari saya penjelasan tentang pengolahan dan penyajian data. Coba teman-teman nanti memahaminya lebih dalam, silakan teman-teman baca di buku statistik atau teman-teman bisa sering latihan di praktek statistik for business. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.